Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Adimulyo yang saya sayangi, berjumpa lagi dengan saya dalam PJJ mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyakit sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Materi kita kali ini adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Mengapa kita perlu mempelajari penyakit sistem reproduksi manusia? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ketiga, menjelaskan cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Apa itu penyakit sistem reproduksi? Penyakit sistem reproduksi yaitu penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Kalian sudah tahu tentang organ-organ reproduksi pada pria maupun wanita yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Penyakit sistem reproduksi juga dikenal dengan PMS, penyakit menular seksual, karena rata-rata menularnya melalui hubungan seksual. Penyebab penyakit ini bisa dari jamur, bakteri, atau virus. Mengapa kita penting mempelajari penyakit sistem reproduksi? Yaitu agar kalian memahami cara menjaga sistem reproduksi agar kita terhindar dari berbagai penyakit berbahaya dan memberi pengetahuan agar kita terhindar dari gaya hidup dan pergaulan bebas. Marilah kita simak penyakit reproduksi yang pertama yaitu gonore atau GO atau sering disebut dengan kencing nanah. Penyebab penyakit kencing nanah yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini membacanya adalah gonorrhoeae. Ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ini adalah contoh pengidap penyakit gonorrhoeae. Ini pada matanya terjadi kerusakan. Gejala penyakit gonorrhoeae yaitu rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil atau kencing bisa terjadi pada laki-laki juga pada perempuan. Kalau pada perempuan ini disertai keputihan berwarna kuning hijau. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Bagaimana cara pencegahan gonore? Cara pencegahannya adalah hindari berhubungan seksual dengan penderita. Kemudian hindari berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Penyakit yang kedua yaitu sifilis atau raja singa. Penyebab penyakit sifilis yaitu bakteri Treponema pallidum. Gejala awalnya yaitu luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Ini adalah bakteri Treponema pallidum, kemudian itu gejala penyakit pada wajah penderita sifilis. Cara pencegahannya sama seperti penyakit gonore, hindari berhubungan seksual dengan penderita, kemudian hindari berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Penyakit yang ketiga yaitu herpes simplex genitalis.
Penyebabnya yaitu virus herpes simplex tipe 2. Ini adalah menyerang kulit di daerah alat reproduksi bagian luar, vagina, anus. Gejalanya adalah gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian timbul melepuh kecil-kecil, pecah, dan menimbulkan luka. Ini sama seperti herpes pada umumnya, tapi kalau umumnya itu di bagian tubuh yang lain, kalau ini terjadi di kulit sekitar kelamin. Ini adalah virus herpes simplex tipe 2, kemudian ini lepuhan kecil-kecil yang berada di sekitar alat kelamin. Kalau ini pecah akan menimbulkan luka. Cara pencegahannya sama, yaitu hindari berhubungan seksual dengan penderita. Kemudian hindari berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Selanjutnya adalah AIDS. AIDS ini adalah disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini akan menyerang imunitas atau kekebalan tubuh kita, sehingga semakin lama kekebalan tubuh akan semakin melemah dan mudah terserang penyakit. Gejala AIDS yang pertama, penderita masih tampak seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase ini berlangsung antara 5-7 tahun, tergantung pada kekebalan tubuh penderita. Kemudian fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis atau terdeteksi setelah kekebalan tubuh sudah sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, herpes, saraf terganggu, berlangsung 3-6 bulan. Ini adalah virus HIV, kemudian itu salah satu contoh penderita HIV atau penderita AIDS. Tanda-tanda AIDS apabila sudah semakin lama bisa terlihat daya tahan tubuh semakin lemah, demam terus-menerus lebih dari 10 hari, cepat lelah dan sulit bernafas, diare terus-menerus, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, adanya bintik-bintik ungu yang tidak hilang, kemudian penurunan berat badan. Penularan HIV ini bisa menular melalui yang pertama yaitu hubungan seksual yang tidak aman dengan penderita HIV. Yang kedua bisa melalui transfusi darah dari orang yang sudah menderita HIV atau AIDS. Kemudian jarum suntik yang tidak steril. Jadi jarum suntik itu harusnya sekali pakai, tidak boleh digunakan berkali-kali. Kemudian dari ibu yang positif AIDS atau HIV yang ditularkan kepada bayinya. HIV tidak dapat ditularkan atau tidak menular apabila kalian hidup serumah dengan orang yang terinfeksi AIDS atau HIV, kemudian makan bersama, berenang, berjabat tangan, mungkin berpelukan, gigitan nyamuk atau serangga. Kita dapat mencegah HIV yaitu dengan cara berperilaku seks yang aman, tidak ganti-ganti pasangan. Kemudian tidak berbagi alat suntik, screening darah donor, program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, kewaspadaan standar pada tenaga kesehatan. Penyakit yang kelima yaitu kemutian. Untuk perempuan mungkin yang sudah menstruasi ini akan mengalami keputihan seminggu atau 7 hari sebelum menstruasi.
itu tidak apa-apa, itu adalah keputihan yang normal. Yang dibahas di sini adalah keputihan yang tidak normal. Keputihan hanya diderita oleh perempuan. Ciri-ciri keputihan yang tidak normal yaitu terdapat cairan putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Bisa bersifat encer atau kental, kemudian berbau tidak sedap, menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyebab keputihan bisa karena infeksi jamur Candida albicans. Ini adalah jamur Candida albicans penyebab keputihan. Kemudian bisa karena bakteri Granulella vaginalis. Dan yang ketiga bisa disebabkan karena virus. Penyakit ini dapat terjadi apabila kalian kurang menjaga kebersihan daerah vagina dan sekitarnya. Cara pencegahan keputihan yaitu dengan menjaga kebersihan vagina dan sekitarnya. Penyakit yang keenam yaitu epididimitis, ini hanya diderita oleh pria. Karena yang mempunyai epididimitis ini hanya pria. Epididimitis yaitu peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena PMS, penyakit menular seksual. Ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Untuk pria punya sepasang testis, ini mungkin salah satu testis bisa bengkak. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Ini penyakit epididimitis terjadi pembengkakan di daerah epididymis. Itu tadi pencegahan penyakit dan penyebabnya dari penyakit sistem reproduksi. Kemudian yang dapat kalian lakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi secara umum, yang pertama, kalian bisa menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut agar tidak terjadi iritasi. Kemudian yang kedua, kalian membiasakan membersihkan organ reproduksi selesai buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Jangan dibalik 3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada pada daerah organ reproduksi apabila sudah panjang karena akan menimbulkan sarang kuman. Yang kelima, bagi perempuan apabila sedang menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin, minimal 2-3 jam sekali. Jangan sampai berhari-hari. Yang keenam, hindari menggunakan sabun pembersih atau panty liner secara terus-menerus. Karena ini bisa menimbulkan matinya bakteri baik. Nanti kalau bakteri baik banyak yang mati akan menimbulkan jamur. Yang ketujuh, rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur. Demikian tadi materi dari saya. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menjaga kebersihan organ reproduksi, bisa menjaga pergaulan agar terhindar dari pergaulan bebas, tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan dengan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.